warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Senin Zuhur Masjid Darul Ihsan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita melakukan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu, dan kalau cukup waktunya kita juga akan membahas tentang tayamum, karena memang ayatnya dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu, ayatnya itu satu ayat. Ayat tentang kewajiban berwudu ketika akan sholat, ayat hal-hal yang membatalkan wudu, dan ayat tentang tayamum itu satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nanti baru tentang ayat yang membatalkan wudu dan tayamum. Wa kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa fatayammamu sha'idan thayyiban. Yang disebut dengan batal itu artinya tidak berlaku. Satu hal kalau batal itu berarti ia diulangi lagi. Wudu kita kalau batal berarti diulangi lagi atau tidak sah. Kemarin pada bulan yang lalu kita sudah bahas kapan saja kita wajib wudu. Kita wajib wudu itu saat akan sholat, akan tawaf, atau akan menyentuh mushaf Al-Quran. Di luar 3 atau 4 ini tidak wajib kita wudu. Membaca Quran tanpa menyentuh tidak wajib wudu. Bahkan orang yang azan tidak wajib wudu, meskipun afdolnya wudu. Karena nggak lucu kalau dia ngajak orang sholat, dianya belum siap untuk sholat. Nah, fardunya wudu kemarin sudah sempat kita bahas, ada 6. Yang disebut dalam ayat Al-Quran itu 4. Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, yang disebut dalam Al-Quran. Yang ditambahkan ulama, diambil dari hadis itu 2, yaitu niat wudu, dan yang ke-6 adalah tartib. Kapan orang akan kita anggap batal wudunya, atau kalau sholat dia wajib wudu lagi? Pastinya 1, kalau dia berhadas. Hadas ini dirinci, kalau dalam kitab takrib itu ada 6. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Hal-hal yang membatalkan wudu atau hadas kecil itu ada 6. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan ini mohon maaf, kelamin laki-laki perempuan dan lubang anusnya. Apapun yang keluar dari depan ataupun keluar dari belakang, ada wujudnya ataupun tidak, itu membatalkan wudu. Kita buang air kecil, wudu kita batal. Kita buang air besar, wudu kita batal.
kita kentut, wudhu kita batal. Nanti sebagian ulama bilang bahwa kalau keluar mani, wudhunya nggak batal. Loh, kok bisa nggak batal? Ya wudhunya nggak batal, tapi wajib mandi, lebih besar lagi. Jadi kalau wudhunya dianggap tidak batal, tapi mandinya wajib. Diambil dari mana? Kalau keluar dari dua jalan itu, wudhunya batal. Diambil dari ayat tadi. Auja'a ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian baru keluar dari kakus, dari tempat buang hajat. Orang kalau masuk toilet biasanya yang tiga ini yang ada. Apakah dia buang air kecil, ataukah dia buang air besar, ataukah mohon maaf misalnya sekaligus buang air kecil dan besar kentut. Maka tiga hal ini yang umum dianggap hadas, membatalkan wudhu. Orang yang buang air kecil, buang air besar, orang yang kentut, wudhunya batal. Yang kedua, yang juga membatalkan wudhu adalah tidur. Nabi bilang, kata Nabi, al-ainani wika usahi. Dua kelopak mata ini, kata Nabi, itu menjadi sumbunya lubang yang ada di anus. Ini wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita pahami hadis ini apa adanya, kalau matanya buka, itu lubang anusnya nutup. Kalau matanya merem, lubang anusnya agak membuka. Saya dulu agak bingung juga pahami, tapi kalau guru saya pahaminya sederhana aja. Kamu kalau misalnya mohon maaf buang air kok keras sekali ngeden, orang kalau ngedennya parah itu ya sampai merem-merem. Jadi kalau mata, kelopak mata buka, liang anus agak nutup. Kalau kelopak matanya nutup, itu liang anus agak membuka. Maka aslinya orang tidur itu, tidak bisa dianggap hadas, tidak bisa. Cuma masalahnya, bapak ibu kalau tidur, mungkin kalau pipis itu sadar. Bapak mohon maaf, misalnya ngompol, itu bangun tidur bisa sadar, Pak. Wah, bau ini, pesing ini, ngompol. Kita paham bahwa wudhu kita batal karena kita pipis. Kalau sampai buang air besar kecepirit, saya pikir ya agak jarang, ya ekstrim ya. Nggak ada orang tidur bangun-bangun, wah saya kecepirit ini, nggak ada ini. Tapi kalau bangun tidur ngompol itu ada, masih ada. Artinya orang kalau dia mohon maaf, misalnya ngompol ataupun kecepirit misalnya, itu bangun tidur dia sadar. Tapi orang kalau tidur dan kemudian kentut, dia nggak tahu apakah tadi waktu tidurnya kentut atau tidak. Karena dia tidak tahu tadi waktu tidurnya kentut atau tidak, maka wudhunya dianggap batal. Kecuali, mohon maaf, orang yang tidurnya duduk. Orang kalau tidurnya duduk, itu wudhunya dianggap tidak batal. Diambil dari mana? Diambil dari peristiwa yang pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Pernah pada waktu itu, waktu Isya, azan sudah dikumandangkan, sahabat sudah datang, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah Isya. Itu Nabi belum keluar dari rumahnya, belum. Dan kalau di masa Nabi, kalau Nabi belum keluar rumah, Bilal tidak akan berani qomat, tidak akan berani qomat. Jadi di masa Nabi itu waktu tunggu sholat rata-rata, sahabat itu nandainnya pakai baca Quran. Waktu tunggu sholat rata-rata itu 50-60 ayat. 50-60 ayat itu kira-kira kalau sekarang itu 10 menit jeda antara azan dan qomat. Kecuali maghrib di bulan Ramadan, itu jeda azan qomatnya agak lama, karena mempersilahkan orang buka puasa. Kecuali jeda azan qomat subuh di musim dingin, itu jeda qomatnya agak lama. Kecuali jeda azan dan qomat zuhur di musim panas, itu jeda azan qomatnya agak lama. Sebagian daerah itu kalau di Arab masih pakai sunnah namanya ibrod. Ibrod tuh gini, Pak.
Kalau musim panas kan siangnya panjang. Itu azan zuhur tetap jam 12, tapi komatnya jam 2. Komatnya jam 2. Karena nanti asarnya itu kira-kira jam setengah 5, jam 5. Jadi antara azan dengan komat zuhur di musim panas itu agak lebih lama. Isya pun sama. Beberapa kasus Nabi sholat isya itu sampai hampir menjelang tengah malam. Ini kalau Darul Ihsan nggak ada jamaah isya ya? Apa masih ada jamaah isya? Maghrib masih ada ya? Isya nggak ada. Itu di masa Nabi itu pernah azannya sudah, sahabatnya datang, sudah tahiyatul masjid, sudah qobliyah, Nabinya belum keluar. Lalu kita di rumah, di masjid-masjid di kampung-kampung kita itu, meskipun imamnya nggak ada, kalau sudah jam digitalnya bunyi, ya komatlah. Siapapun yang imami, imam tembak, siapa jalan jadi. Tapi kalau di masa Rasul itu, kalau Rasul belum keluar rumah, itu Bilalnya belum berani qomat. Sahabat nunggu Nabi. Awalnya masih ada yang baca Quran, awalnya masih ada yang zikir, awalnya masih ada yang i'tikaf, tafakur. Tapi setelah sekian lama Nabi belum keluar, itu mulai satu persatu tidur dalam keadaan duduk. Makanya saya kadang nggak kaget kalau lagi taklim, sebagian jamaah tidur itu saya udah nggak kaget. Nabi aja pernah begitu, sahabat itu pernah tidur di masa nunggu jamaahnya Rasul. Rasul keluar itu kira-kira menjelang tengah malam. Anas bin Malik bilang pada kita bahwa ketika Bilal qomat, sahabat itu langsung bangun dan ikut sholat bersama Nabi, tidak wudu lagi, nggak wudu lagi. Ini mohon maaf mirip sebagian bapak-bapak yang kalau khutbah Jumat tidur. Banyak sekali itu, banyak sekali. Nah saya tuh nandain, saya kalau khotib itu kadang kalau gregetan ya gregetan. Ini kita jadi khotib ya agak lama juga kan kita nyusun konsep khutbah ini. Karena kadang-kadang sebagian masjid kan pakai tema. Tema juga unta ganti kita gitu kan. Kita siapkan konsep capek-capek, kita ngomong, itu orang kata itu tidur. Ya mungkin kira-kira 30-30% lah penghuni masjidnya tidur. Apalagi mohon maaf yang posisi duduknya rawan, yang senderan tiang atau tembok. Itu udah rata itu Ustaz kok khotibnya khutbah cepet banget. Bukan gue yang cepet, elunya yang tidur. Bukan gue yang cepet, elunya yang tidur. Orang kadang-kadang khutbah Jumat itu yang mestinya jadi sarana orang mencari ilmu. Kalau di konversi kuliah, khutbah Jumat itu kan kuliah 2 semester, setahun. Setahun itu udah 54 Jumat. Mestinya orang itu dapat ilmu itu ya setara 2 SKS, mestinya begitu dalam 1 semester. Ya, dapat ayat yang berbeda, dapat hadis yang berbeda, dapat tema yang berbeda. Tapi rata-rata ya hafalnya ya cuma innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu kan. Karena sesudah itu dia memang sudah tidur gitu kan. Sahabat itu tidur dan sama seperti itu ketika qomat Jumat bangun nggak ada yang wudu lagi, nggak ada. Kalau tadi kita bilang orang kalau dia tidur itu dia nggak tahu kentut atau tidak. Disitulah orang kalau tidurnya duduk dianggap tidak batal wudunya. Karena bapak kalau duduk begini, itu kentut susah keluar pak, susah keluar. Kalau ada orang duduknya sila, kok sudah mulai coba angkat-angkat paha, layak dicurigai itu. Biasanya orang kalau misalnya duduk sila begini ya, paha diangkat satu, itu ada yang mau dikeluarin biasanya begitu itu ya. Tapi kalau dia duduknya duduk begini saja, itu wudunya tidak batal, wudu nggak batal. Sebagian ulama nambahin dengan syarat ghairu mustanidan, dia nggak senderan. Kalau senderan pak, itu posisinya kadang nggak lurus. Senderan tuh agak miring begini coba. Ketika miring, itu celah paha keangkat itu tinggi sekali. Maka mungkin sekali dia kentut dan tidak sadar. Kalau saya sederhana, orang tidur itu kalau dia duduk kesadarannya biasanya tidak hilang 100%, tidak. Orang itu mungkin ya tidur waktu khotibnya khutbah tidur. Tapi kotak amal lewat itu dia sadar itu. Oh kotak amal lewat ini gitu. Anak kecil ribut di sampingnya, jadi kesadarannya tidak hilang 100%. Artinya apa? Seandainya dia kentut, dia merasa begitu ya. Jadi orang yang tidurnya duduk, itu wudunya dianggap tidak batal. Tapi kalau tidurnya tidak duduk, tidurnya berbaring, itu wudunya batal.
ketika dia bangun, karena tadi dia tidak tahu apakah saat dia tidur dia kentut atau tidak. Nanti disamakan dengan tidur itu, apapun yang kira-kira kesadaran orang hilang, apapun. Orang pingsan, bangun dari pingsannya, maka wudunya batal. Karena selama dia pingsan kita nggak tahu apakah dia kentut atau tidak. Orang yang, mohon maaf, kesurupan, itu nanti ketika kesurupan yang benar ya, kesurupan, karena kesurupan itu dua macam. Ada kesurupan yang dibuat-buat itu ya ada. Ya, saya salah satu tema disertasi saya itu tentang disabilitas. Salah satu disabilitas mental itu orang-orang yang punya OMDK dan ODGJ. Ada orang dengan masalah mental itu ada. Itu diantaranya itu kesurupan. Ada beberapa kesurupan itu yang dikategorikan penyakit mental. Saya ingat zaman di pondok itu, orang kalau kesurupan itu tidak dibacakan ayat kursi, tidak. Apalagi diwawancara, tidak. Kalau di kita kan kadang orang kesurupan itu diwawancara gitu lama, dari mana mau kemana, segala macam. Kalau di saya enggak. Ada orang kesurupan itu biasanya langsung nggak lama nyuruh santri ke toilet, ambilin sisa-sisa kotoran yang masih hangat, kata. Itu nanti ditempelin ke pipinya. Sebelum ditempelin ke pipinya udah sadar. Artinya apa? Waktu kesurupan itu dia kehilangan kesadaran, tidak bisa membedakan alam bawah sadar dengan alam nyata, tapi dengan rasa takutnya itu balik lagi. Orang kesurupan itu, kalau kesurupannya sampai hilang kesadaran, begitu bangun itu batal wudunya, siuman batal wudu. Orang yang epilepsi pun sama, ya. Orang yang pingsan, orang yang misalnya hilang kesadaran karena mengkonsumsi sesuatu yang haram, mabuk, sama, semua sama. Kadang ada yang nanya, kalau latah gimana? Orang latah kan hilang kesadaran, sama. Orang ketika latah, itu kan karena hilang kesadaran ya, karena kontrol apa yang keluar dari mulutnya. Tapi kan jangka waktunya nggak lama itu. Orang kalau latah itu ya kira-kira sadar dia kentut atau tidak. Jadi patokannya tadi, kalau dia kentut berasa atau tidak, kalau tidak paham, tidak berasa, maka batal. Yang selanjutnya juga yang dianggap membatalkan wudu itu aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Dalam Al-Quran itu hanya disebut menyentuh perempuan. Ulama nanti beda pendapat, makna dari menyentuh itu apa. Kalau dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu memaknai apa adanya. Menyentuh perempuan berarti kontak fisik kulit laki perempuan, kulit. Ya. Jadi kalau ada orang salaman, ada orang kulitnya ketemu kulit, maka berarti wudunya batal. Kategori yang dikategorikan batal itu kalau laki-laki perempuan itu sudah balik. Balik itu kalau bahasa sekarang puber, ditandai dengan beberapa hal. Kalau dalam fikih ditandai laki-laki sudah keluar sperma atau perempuan sudah mengalami datang bulan, itu balik. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, itu bukan sekedar sentuhan kulit. Yang membatalkan wudhu itu kalau sentuhan kulit itu dilakukan dengan syahwat. Beda Pak, orang cuma salaman doang, sama salaman sambil diremes-remes itu beda. Jadi yang batal itu bukan sekedar nyentuh, tapi kalau nyentuhnya itu ya, mohon maaf, pakai syahwat, itu batal wudhu. Tapi kalau nggak ada syahwat nggak batal. Masalah syahwat dan tidak syahwat kan agak susah, mandangnya agak susah. Karena yang tahu orangnya pribadi. Maka kalau Imam Syafi'i itu maknainya, yang biasanya tidak syahwat itu yang keluarga yang mahram. Maka kalau sentuhan kulit anak dengan ibu tidak batal. Sentuhan kulit misalnya adik dengan kakak itu tidak batal. Sentuhan kulit bapak dengan anak perempuan itu tidak batal. Kalau sentuhan kulit suami dan istri, ya batal. Karena bisa berlanjut itu sentuhan kulit. Bisa piknik kemana-mana gitu kan misalnya. Tapi kalau misalnya bapak sama anak perempuan ya tidak, ibu sama anak laki-laki tidak, adik dengan kakak tidak. Imam Syafi'i maknanya begitu. Jadi sentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram batal wudhu, kalau mahram tidak batal wudhu. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal memaknai sentuhan kulit itu adalah
sentuhan kulit dengan syahwat. Jadi kalau nggak syahwat, nggak batal. Imam Malik bin Anas memaknainya bukan sekedar sentuhan kulit, tapi sentuhan kulit pada area-area yang sensitif. Ya. Kan kulit pada yang kalau disentuh biasa aja Pak ya, nggak ada yang mohon maaf bereaksi begitu, tidak. Ya. Tapi ada sentuhan kulit yang kalau dilakukan, kita maknai sentuhan kulit itu kita maknai. Kalau bahasa Imam Malik bin Anas itu mubasyarah, bermesraan. Jadi meskipun syahwat, tapi kalau cuma salaman doang, itu gak batal. Yang bikin batal tuh kalau nyentuh yang lain-lain itu yang disentuh itu, yang yang sensitif yang disentuh itu yang batal. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah maknanya lebih jauh lagi, yang disebut sentuhan kulit membatalkan wudu adalah kalau melakukan hubungan suami istri. Kalau terjadi penetrasi, melakukan hubungan suami istri, baru batal wudu. Kalau tidak ada hubungan suami istri, tidak batal wudu. Bayangkan Al-Quran menyebut hanya menyentuh, tapi kemudian penafsiran ulama beda-beda. Ulama menafsiri juga bukan dari kepalanya, didasari pada beberapa hadis, didasari pada beberapa fakta, didasari pada bukti-bukti bahasa. Mau ikut yang mana? Bebas ikut yang mana. Tapi karena kalau saya ngajarnya takrib, saya ngajarnya fikih Syafi'i, takrib di sini, maka yang saya bahas ya pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat Imam Syafi'i itu sentuhan kulit laki perempuan sudah balik bukan mahram batal. Mahram itu apa? Mahram itu wanita yang haram dinikah. Wanita yang haram dinikah itu yang cuma 3 macam. Saudara, atau hubungan mantu mertua, atau hubungan susuan. 3 itu saja. Saudara itu kaitannya yang ke atas, ke bawah, atau ke samping. Orang tidak boleh mengawini ibunya, neneknya, ya. Nggak boleh mengawini saudara bapak atau ibunya, bibinya dia nggak boleh. Atau ke bawah, orang tidak boleh mengawini anaknya, cucunya, cicitnya, nggak boleh. Atau ke samping, orang nggak boleh mengawini saudaranya, kakaknya, adiknya, nggak boleh. Atau ke bawahnya lagi, orang tidak boleh mengawini keponakannya. Kalau sepupu itu sudah tidak saudara, tidak. Tapi kan itu anaknya bibi saya. Iya, tapi kan bukan cuma hubungan darah dengan bibi kamu, dia juga punya hubungan darah dengan bapaknya. Jadi kalau sepupu itu sudah tidak mahram. Sepupu itu boleh dinikah, boleh. Yang mahram itu adalah saudara ayah kita, saudara ibu kita, itu mahram. Kalau istrinya paman bukan mahram, bukan. Istrinya paman statusnya sama dengan ipar. Bukannya ipar itu haram dinikah. Ipar itu haram dinikah karena kita menikah dengan kakaknya, haram dinikah. Kalau misalnya mohon maaf kakaknya, istri kita yang kakaknya dia meninggal, ada istilah orang turun ranjang, berarti halal dinikah. Dia tidak halal dinikah karena kita menikah dengan kakaknya. Istri paman kenapa nggak boleh dinikah? Ya masih ada suaminya Pak, nggak boleh dinikah. Kan masih di paman kita. Kalau misalnya paman kita sudah meninggal, itu baru kemudian tidak mahram lagi ya. Jadi patokannya karena itu disebutnya muhsanah. Jadi mahram, wanita yang haram dinikah. Kalau kita sentuhan kulit tidak batal. Tapi kalau yang halal dinikah, sentuhan kulit batal. Istri itu halal dinikah, makanya menjadi istri kita. Yang terakhir, yang juga membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan ini ada 2 hadis. Ada 2 hadis ya. Ada hadisnya Talq bin Ali, ada hadisnya Busra binti Safwan. Biasanya begini Pak, kalau ada 2 hadis yang bertentangan, itu biasanya kalau ulama itu nanti nilainya bisa nggak dikompromikan nih 2 hadis. Ada hadis yang kelihatannya bertentangan, bisa nggak 2 hadis dikompromikan? Kalau bisa dikompromikan, dikompromikan. Tapi kalau hadis 2 bertentangan, nggak bisa dikompromikan, nanti kita lihat duluan yang mana, Kalau kira-kira itu duluan, yang akhir itu yang dipakai. Ada yang namanya Talq bin Ali. Talq bin Ali itu pernah nanya sama Rasul,
Rasul, kalau saya nyentuh kemaluan, apakah wudhu saya batal? Rasul jawabnya, innama huwa bud'atun minka. Kemaluan kan bagian kulit dari badanmu. Kamu nyentuh pipi nggak batal, nyentuh tangan nggak batal, nyentuh kaki nggak batal, nyentuh kemaluan ya tidak batal, sama nggak batal. Tapi ada hadis sebut Surah binti Sofwan, ini yang dipakai karena hadis ini dianggap menasakh, merevisi hadis yang sebelumnya. Dia nanya, Rasul, kalau ada orang nyentuh kemaluannya dalam sholat bagaimana? Rasul bilang sholatnya batal dan ulangi wudunya. Berarti menunjukkan yang batal bukan hanya sholatnya tapi wudu. Maka orang nyentuh kemaluan itu wudunya batal. Imam Syafi'i menambahi, oleh Imam Syafi'i dikiaskan dengan menyentuh lubang anus. Jadi kalau ada orang dia nyentuh kemaluan, wudunya batal, atau dia nyentuh lubang anus, wudunya juga batal. Cuma yang disebut menyentuh itu kalau menggunakan telapak tangan bagian dalam. Jadi yang kalau Bapak tutup begini nggak kelihatan, ini namanya telapak tangan bagian dalam. Jadi nyentuh pakai ini, wudunya batal. Kalau nyentuh kulit harus 2 orang ya. Kalau nyentuh kulit harus 2 orang. Kalau nyentuh kemaluan, mohon maaf, ya kemaluan sendiri batal. Jadi nggak usah Bapak bayangin nyentuh kemaluan orang lain. Ya tidak, nyentuh kemaluan sendiri itu batal. Tapi kalau nyentuh kulit orang lain itu batal. Mungkin ada sebagian orang yang mempertanyakan, Ustaz, kalau sedang tawaf itu bagaimana? Orang lagi umrah atau pergi haji tawaf ya, Ka'bah itu kan crowded sekali. Potensi nggak sentuhan kulit laki perempuan tipis kan? Jadi hampir rata. Seingat saya tawaf itu ya Allah alam mungkin sudah puluhan kali tawaf. Belum pernah sekalipun tawaf itu nggak sentuhan kulit, belum pernah sekali. Ya mungkin pernah ngalami orang-orang yang tawaf di masa pandemi lah, yang tawaf hanya sendirian 2 orang itu mungkin ya. Tapi kalau sa'i itu Bapak batal wudu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau tawaf itu mutlak harus wudu. Itu biasanya kita memang pakai pendapat madhab lain. Apakah boleh kita memakai pendapat madhab lain? Boleh, nggak ada masalah. Cuma memang nanti kalau memakai pendapat madhab lain, wudunya nyesuaikan. Tadi kan dibilang Imam Ahmad itu atau Imam Malik itu bilang kalau bukan bermesraan maka sentuhan kulit tidak batal. Apakah wudunya sama? Wudunya sama, bedanya hanya 1. Kalau Imam Syafi'i wudu itu tidak wajib menggosok, tidak. Bapak misalnya wudu basuh tangan, tangannya itu dialiri air keran, itu sudah berwudu, sudah sah. Tapi kalau Imam Malik bin Anas itu kalau tangannya nggak digosok begini, itu wudunya belum sah. Kalau Bapak mau pakai pendapat Imam Malik bin Anas yang menyatakan sentuhan kulit tidak batal kalau bukan bermesraan, maka dalam wudunya wajib tadlik, wajib digosok-gosok. Yang wajib digosok cuma 3, muka, tangan, dan kaki itu wajib digosok dengan tangan. Kalau Bapak sudah lakukan, Bapak bisa ikut pendapat Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan sentuhan kulit lawan jenis itu kalau bukan bermesraan atau syahwat tidak batal. Jadi ada 6 ya. Ini nggak cukup kalau kita bahas tayamum. Insya Allah kita bahas di pertemuan mendatang. Ada 6 yang membatalkan wudu. 1 yang keluar dari 2 jalan. Yang kedua hilang akal. Yang ketiga tidur. Yang keempat adalah sentuhan kulit. Yang kelima menyentuh kemaluan. Dan yang keenam hanya ada dalam mazhab Syafi'i, yaitu menyentuh liang anus. Kalau Bapak Ibu lakukan di antara 6 hal ini, wudunya batal. Kalau batal berarti wajib diulang dan belum boleh melakukan sholat, melakukan tawaf ataupun menyentuh mushaf sebelum berwudu lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang sifatnya iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol. Dipersilakan pada mereka
jamaah yang bertanya. Ya, silakan. Mungkin gini ya, jadi ada kondisi mungkin ya kan, kadang-kadang terasa ada nggak sama gitu ya. Jadi contoh misalnya ini, kita buang air kecil ya, air kecil, kemudian setelahnya ada lagi kerasa kayak, jadi setelah buang yang kecil, kita tuntas misalnya, ada rasa. Nah, saya pernah baca bahwa bisa jadi itu was-was. Nah, cuman gimana ya, kalau memang gimana bisa menentukan bahwa itu was-was atau jangan-jangan memang benar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang namanya ragu, ada yang namanya was-was. Ragu itu awal munculnya was-was. Ragu itu antara iya dan tidak, potensinya sama 50-50, itu ragu, kita sebutnya syak. Di bawahnya ragu itu ada yang namanya waham. Waham itu antara iya atau tidak, tapi potensi tidaknya lebih besar. Ini kayaknya keluar apa enggak ya? Kita lihat, oh enggak ada yang basah, enggak keluar. Ini namanya waham, potensi tidaknya lebih besar. Ada yang namanya zon. Zon itu antara iya atau tidak, tapi potensi iyanya lebih besar. Ini kayak keluar atau tidak ya? Wah, ini basah ini dan agak berbau ini. Oh, berarti keluar. Kan gitu. Kalau ragu itu iya dan tidaknya 50-50. Ada basah sedikit tapi tidak berbau, bisa jadi basah kena air kita, bisa jadi basah dia keluar lagi, namanya ragu. Kalau ragu itu timbulnya sesaat, tapi kalau timbul terus-menerus, itu namanya was-was. Was-was itu terjadi dalam banyak hal. Ada orang yang was-was kentut atau tidak, keluar lagi atau tidak. Ada orang yang was-was bahkan takbirnya berkali-kali. Allah, seolah-olah jadi apa enggak takbirnya? Apa caranya? Oke. Bapak tentukan dulu, yang tadi Bapak alami itu apakah ragu 50-50 ataukah was-was yang dorongan itu ragunya terus ada, ataukah zon ataukah syak? Kalau kira-kira potensi tidaknya lebih besar daripada iyanya, itu nggak usah dihiraukan, Pak. Bapak merasa ada yang keluar, tapi tanda-tanda yang keluar itu tidak ada. Misalnya kayak kentut ya, merasa kayak keluar kentut. Bau apa enggak? Bau enggak? Suara enggak? Suara enggak ada. Terus tadi gimana itu? Yakin enggak? Enggak yakin sih, tapi perasaan saja. Abaikan. Saya kok kayak kentut, Ustaz, tapi bau. Kalau itu bukan kayaknya, memang kentut beneran. Karena dia ngomong bau gitu kan. Saya kayak kentut, Ustaz, tapi kedengeran suaranya. Oh, kalau itu bukan kayaknya, kalau itu bukan ya. Jadi Bapak tentukan dulu adanya di mana, antara ya dan tidak itu di mana gitu kan. Kalau cuma ragu itu abaikan saja. Saya ditanya jamaah, Ustaz, saya ragu kayak kentut kayak enggak. Abaikan, lanjutin sholat. Tapi saya masih ragu, Ustaz. Abaikan keraguanmu. Tahu nggak ada yang kedengeran, nggak ada yang kecium. Saya masih ragu, Ustaz. Oke, kalau masih ragu kata saya caranya begini. Kalau kentut ya, caranya begini. Tangannya masukin dalam sarung. Lo buat apa, Ustaz? Masukin aja. Nah, kalau udah masuk berarti sekarang yakin batal. Karena berarti sudah nyentuh. Karena ibadah itu tidak boleh didasarkan pada keraguan-keraguan. Jadi kita nggak boleh ibadah. Tadi kayaknya kalau Bapak merasa itu tidak ada tanda-tanda keluarnya, tidak ada, abaikan. Tapi kalau tanda-tanda keluarnya itu ada, misalnya begini, saya memang sering kalau habis keluar itu nggak tuntas, harus nunggu dulu gitu. Misalnya tiba-tiba Bapak nggak nunggu dan merasa ada yang keluar, kalau ini berarti potensi iyanya lebih besar. Maka kemudian Bapak wajib untuk istinja lagi, cebok lagi, dan mengganti bagian yang kena najis itu, begitu kan. Kecuali kalau orang memang punya penyakit. Ada orang biasanya kalau habis operasi prostat misalnya, atau orang misalnya memang punya penyakit dengan kandung kemihnya, beser,
terus setiap sebentar keluar. Kalau yang semacam ini hukumnya juga khusus. Mereka hanya boleh wudhu kalau sudah masuk waktu, dan tidak ada jeda yang lama antara wudhu dengan sholat. Pakai kemudian perekat, pakai pempes. Setelah itu apakah ada yang keluar atau tidak, nggak usah dianggap begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan yang lain lagi silakan. Kalau tidak ada, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhid. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina talamidhatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.